Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya Christian Danang Prabowo dan jabatan penata ruang alih utama akan menjelaskan mengenai tugas agenda ketiga, yakni manajemen ASN. Manajemen ASN berkaitan dengan jabatan fungsional penata ruang alih utama. Pertama-tama itu aparatur sipil negara. Jenis dan kedudukan ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kedudukannya setara dalam hak dan kewajiban. Tidak lagi dibedakan baik pusat ataupun daerah. Kemudian fungsi ASN yakni menjadi pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, juga perekat NKRI. Untuk tugas ASN ada dua. Pertama, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik. Peran dari ASN adalah menjaga persatuan dan integrasi bangsa. Kemudian, untuk hak dan kewajiban seorang ASN, yakni gaji. Untuk haknya adalah gaji, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, juga bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban seorang ASN pastinya adalah setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, juga setia kepada negara dan bertanggung jawab kepada tugas jabatannya. Hak dari PNS dan P3K setara. Selanjutnya, nilai dasar berakhlak ASN. Nilai dasar berakhlak sebagai pijakan etika dan budaya ASN, yakni yang pertama-tama adalah berorientasi pelayanan, mengutamakan kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, yakni terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Harmonis, menghargai perbedaan dan membangun kerjasama. Kemudian loyal, yakni setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepentingan negara. Kemudian adaptif, responsif terhadap perubahan dan berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, yakni bekerja sama antara lintas sektor. Nilai ini menjadi fondasi budaya kerja ASN dan menjadi standar perilaku dalam setiap tugas. Kemudian manajemen ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN adalah rangkaian proses untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki hasil kerja tinggi, dan berperilaku sesuai nilai dasar ASN. Tujuannya untuk menjaga ASN agar bebas dari intervensi politik dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap kebijakan kepegawaian berbasis merit system, yakni keputusan diambil berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian manajemen ASN berbasis merit. Manajemen ASN berbasis merit berarti setiap keputusan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kedekatan atau faktor non-profesional. Kemudian lingkup manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, yakni menghitung formasi sesuai kebutuhan instansi. Selanjutnya adalah pengadaan personel, yakni adalah seleksi yang transparan dan objektif. Selanjutnya pengembangan kompetensi, meliputi pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan. Pengelolaan kinerja, yakni
Evaluasi berbasis hasil kerja. Yang selanjutnya adalah pengembangan karir dan talenta, promosi dan rotasi jabatan, penghargaan dan pengakuan. Ini diberikannya insentif bagi ASN dengan kinerja yang unggul. Yang terakhir adalah pemberhentian, dilakukan dengan prosedur yang jelas, adil, dan sesuai peraturan. Manajemen ASN berkaitan dengan jabatan fungsional penata ruang ahli pertama. Berkaitan dengan manajemen ASN sebagai penata ruang ahli pertama, tentunya memberikan pelayanan sesuai SOP, etika berakhlak, dan standar mutu pelayanan publik. Sebagai pelayan publik di bidang penataan ruang, tugasnya adalah yang pertama, layanan informasi tata ruang, yakni memberikan penjelasan kepada masyarakat atau investor mengenai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, menyediakan peta zonasi dan penjelasan aturan mengenai pemanfaatan ruang secara transparan. Lalu layanan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang atau KKPR, memeriksa kelengkapan berkas permohonan KKPR, kemudian melakukan analisis kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, mengunggah hasil verifikasi ke sistem OSS sesuai prosedur. Kemudian yang ketiga ada layanan pengaduan dan klarifikasi. Bagi seorang ASN juga menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran tata ruang, misalnya pembangunan di zona terlarang, kemudian memberikan klarifikasi atau menindaklanjuti laporan ke unit pengawasan. Kemudian ada yang keempat, yakni layanan edukasi dan sosialisasi. Mengadakan sosialisasi RDTR kepada desa atau kelurahan dan pelaku usaha. Kemudian membimbing masyarakat dalam memahami manfaat tata ruang yang tertib. Manajemen ASN berkaitan dengan jabatan fungsional penata ruang. Berikut implementasinya. Misalnya ketika ada investor yang ingin membangun kawasan industri, penata ruang ahli pertama pastinya melayani permohonan KKPR dengan memastikan dokumen sesuai dengan standar RDTR. Selanjutnya berkoordinasi dengan dinas terkait agar proses OSS cepat dan tanpa hambatan. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang zona industri, batasan KDB, KLB, dan ketentuan bangunan. Kinerja pelayanan ini akan dinilai melalui indikator kinerja individu atau IKP sesuai sistem manajemen ASN, seperti waktu rata-rata proses layanan dan kepuasan pengguna. Tantangan saat ini yakni bagaimana untuk mengintegrasikan RDTR ke sistem OSS. Konteks umumnya, OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha berbasis resiko yang mengandalkan data RDTR digital untuk memverifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian RDTR yang terintegrasi di OSS akan memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi zona perizinan dan ketentuan pemanfaatan ruang secara cepat dan akurat. Tantangan utamanya yang pertama adalah ketersediaan RDTR digital. Tidak semua wilayah provinsi, kabupaten, kota memiliki RDTR yang sudah disahkan dan terdigitalisasi. Kemudian kualitas data spasial, pematakurasi dan update data peta RDTR sering tidak memenuhi standar BIK dan Kementerian ATR BPN.
Lalu yang ketiga ada koordinasi antar instansi. Proses integrasi memerlukan sinkronisasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR BPN, dan pengelola OTSS. Yang keempat ada kapasitas SDM. Masih terbatasnya kemampuan ASN daerah dalam pemrosesan GIS dan penyusunan metadata sesuai standar. Kemudian ada pendanaan. Ini anggaran penyusunan revisi dan digitalisasi RDTR masih minim di beberapa daerah. Lalu apa rencana menghadapi tantangan sebagai penata ruang kali pertama? Yang pertama, membuat pemetaan kondisi RDTR meliputi inventarisasi status RDTR kabupaten kota di wilayah kabupaten atau kota di wilayah kerja, baik yang sudah disahkan dalam proses atau belum disusun. Kemudian mengidentifikasi wilayah prioritas integrasi ke OSS berdasarkan potensi investasi dan kebutuhan perizinan. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas data spasial, yakni melakukan verifikasi dan validasi peta RDTR agar sesuai dengan format geospasial nasional mengacu pada Perpres nomor 27 tahun 2014 dan Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2021. Kemudian memastikan atribut zona, ketentuan, pemanfaatan ruang, dan koordinat peta sudah lengkap. Lalu penguatan koordinasi yang ketiga, menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR BPN terkait proses integrasi sistem OSS. Ini menjadwalkan rapat koordinasi teknis lintas OPD, baik OPD Dinas PU, DPM, TPSP, ada Bapeda, untuk sinkronisasi data dan progres. Kemudian yang keempat ada pengembangan kompetensi, mengikuti pelatihan JIS tingkat lanjut untuk penyusunan metadata geospasial dan juga prosedur integrasi OSS. Juga berpartisipasi dalam forum teknis nasional agar update regulasi dan teknologi terbaru. Selanjutnya yang kelima, penyusunan roadmap integrasi RDTR. Untuk jangka pendek itu dari periode 6 bulan. Pertama, yaitu finalisasi RDTR yang sudah disusun agar siap diunggah ke OSS. Kemudian memperbaiki data RDTR yang tidak sesuai standar. Lalu untuk jangka menengah dari 6 bulan sampai bulan ke-12, yakni mengawali proses unggah di RDTR ke sistem OSS, kemudian menyusun rencana revisi RDTR yang belum lengkap. Selanjutnya ada jangka panjang, jadi jangka waktu lebih dari 12 bulan, yakni mendorong digitalisasi semua RDTR wilayah kerja, integrasi RDTR dan sistem informasi geospasial daerah. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi. Membuat laporan rutin perkembangan integrasi RDTR ke OSS, juga mengidentifikasi hambatan di setiap tahap dan memberikan rekomendasi kebijakan. Baik, mungkin sekian untuk presentasi saya.